jauh darimu, dia hanya sejauh. Saudara-saudari, Shalom dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan atas pemeliharaannya setiap hari kepada kita. Sebagai manusia biasa dan tidak sempurna, kita cenderung menyalahkan orang lain atas masalah yang kita hadapi. Demikian juga dengan seorang lelaki yang sudah lama sakit di Serambi dekat kolam Bethesda. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga 15, kita membaca Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, dan ia menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Di dalam ayat 7, jawab orang sakit itu kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudara-saudari, kita cenderung menyalahkan orang lain atas masalah kita. Seperti orang sakit ini, dia kemurungan karena dia berpikir bahwa yang pertama, tidak ada orang yang mau menolongnya. Tidak ada yang peduli. Dia merasa sendirian. Yang kedua, dia berpikir bahwa keadaan yang terus-menerus sakit seperti ini itu karena orang lain juga. Dia berkata, "Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dalam arti kata lain, orang lain tidak memberi kesempatan kepadanya. Dia merasa dia terus-menerus sakit begitu karena kesilapan atau akibat daripada tindakan orang lain yang tidak mau menolongnya dan tidak mau memberi kesempatan kepadanya. Yesus bertanya kepadanya, "Mahukah engkau sembuh?" Yesus tidak bertanya apa yang sudah dia lakukan atau siapa yang menyebabkan dia terus menderita begitu. Yesus hanya bertanya, "Maukah engkau disembuhkan?" Yesus mau orang itu fokus memandang kepadanya sumber kesembuhan yang sejati. Saudara-saudari, mungkin kita juga ada masalah. Ada masalah penyakit, masalah perhubungan, masalah keuangan, atau juga masalah lain. Mari selidiki diri kita. Bagaimana sikap kita di dalam menanggapi hal itu? Ada orang yang menderita sakit
karena disebabkan oleh orang lain. Contohnya, mungkin dia menderita sakit hati karena dicurangi oleh pasangannya, sehingga hal itu mencecaskan kesehatannya. Mungkin juga ada orang yang menderita kemurungan karena masalah ibu bapaknya, sehingga dia tidak berani untuk berkawin dan membina keluarganya sendiri. Hari ini, Yesus bertanya kepada kita, mahukah kita disembuhkan? Mahukah kita dipulihkan? Tuhan tidak bertanya kenapa kita menderita atau siapa yang membuat kita menderita. Tuhan mahu kita berhubungan secara pribadi dengan Dia. Mari berhenti fokus kepada penyebab masalah kita. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita juga mungkin pernah menjadi penyebab kepada kesedihan orang lain. Jadi jangan fokus kepada apa yang orang lain sepatutnya boleh lakukan kepada kita. Mari fokus pandang Tuhan. Jika Tuhan menolong orang yang telah menderita sakit selama 38 tahun itu, Dia juga ada cara untuk menolong kita. Mari fokus pandang Tuhan, datang kepadanya. Masalah tetap akan menjadi masalah jika kita tidak buka hati kita dan beri ruang kepada Roh Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Namun ketika kita berserah kepada Tuhan, kita dipulihkan, dan hal ini akan menjadi kesaksian yang baik dan memberkati orang lain serta memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kebenaran-Mu memerdekakan dan memulihkan kami. Kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Sembuhkan kami yang sakit. Pulihkan kami dari segala kelukaan. Kami berhenti untuk menyalahkan orang lain atas apa yang telah terjadi. Kami mau fokus memandang Tuhan. Kami mau mengampuni orang yang telah berbuat jahat kepada kami. Kami bertekad untuk hanya fokus kepada Tuhan yang berkuasa menyembuhkan dan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin.